Kemudian Bang Juma, ya silakan. stop. Jangan berlebihan membual dengan kata-kata manismu. Apa? Saya membual apa? Jangan membual, Bang. Saya membual apa? Bang, dengar, Bang. Abang harus dengar. Iya. Pernyataan abang itu berlebihan. Yang pertama, abang mengatai Kristen pagan. Lah memang pagan. Oke. Menyembah berhala. Sekarang saya tanya sama abang. Sekarang saya tanya abang. Batu Ka'bah itu siapa yang menyembah Hajar batu? Aswad? Siapa yang menyembah batu? Siapa yang menyembah batu? Dengar, Bang. Hajar Siapa Aswad. yang siapa yang menyembah batu? Kalau enggak usah, saya udah tahu ajaran Kristen itu didoktrin begitu. Sekarang saya tanya, siapa yang menyembah batu? Ka'bah itu siapa? Itu Ka'bah arah ibadah. Apakah karena Anda sabar? Gereja Anda, jujur sama saya. Di gereja Anda, di depan gereja Anda itu ada rumah penduduk, betul? Ada, benar. Ada toilet nggak di situ di depan? Tidak ada gereja di depan gereja di. Rumah penduduk yang ada di depannya rumah, ada nggak rumah-rumah mereka itu ada toilet? Ada, Bang, ada. Menghadap ke sana ndak Anda kalau ibadah? Kita menghadap altar, Bang. Iya, di belakang altar itu ada nggak toiletnya rumah penduduk? Ada, tapi di dalam rumahnya. Apakah itu berarti Anda menyembah toilet? Karena Anda menghadap ke sana. Sorry, Bang. Kita posisi dalam rumah, Bang, bukan menyembah ke arah. Benar, ini di rumah saya Makassar sampai ke Ka'bah itu berapa rumah yang harus saya lewati? Apakah karena Anda beribadah di gereja menghadap toilet, Anda dikatakan menyembah toilet? Bang, suaramu terlalu keras, Bang. Oh, memang. Suara saya. Memang. Pemikir saya tidak mengerti, Bang. Sekarang begini, ketika Anda beribadah di gereja, Anda menghadap ke pendeta, betul? Menghadap ke altar. Menghadap ke pendeta, betul? Tempat suci. Pendeta ada di depan, betul? Ya. Pendeta punya batu nggak? Batu sakar. Punya. Anda menghadap ke dia. Apakah boleh saya katakan Anda menyembah batu sakar pendeta? Sorry, Bang. Kami datang ke gereja untuk menyembah Tuhan. Iya, kata Anda yang dihadapi itu, yang di hadapan kita itu arah ibadah itu Tuhan kan? Karena kami mengarahkan wajah kami ke Ka'bah, di situ ada batu Hajar Aswad. Anda menuduh kami menyembah Hajar Aswad. Anda setiap ke gereja, Anda itu menghadap ke pendeta. Pendeta punya batu sakar. Boleh nggak saya pinjam kalimat saudara? Anda menyembah batu sakar pendeta. Bagus kalau laki-laki. Kalau perempuan pendetanya gimana? Anda menyembah kacang sembunyi. Tempe. Malah saya. Jadi nggak boleh saya mengatakan Anda pagan. Kenapa? Karena Anda menyembah dewa matahari. Makanya ibadah Anda itu hari Minggu, Sunday. Dengar, Bang. Saya dengar setiap Anda bicara. Silakan. Kalau saya menyembah pagan, berarti saya tidak pernah berdoa menyebut nama Allah. Allah itu Tuhannya umat Islam yang dipakai oleh terjemahan Indonesia. Harusnya, saudara, harusnya kalau Anda jujur, ini saya katakan kepada saudara ya, kalau Anda jujur menyembah Tuhan, kata Tuhan dalam bahasa Yunani itu bukan theos, tapi arkontas. Sedangkan kitab saudara dalam bahasa Yunani penuh dengan kata theos. Coba Anda cari bahasa Yunaninya dewa apa? Yang ada di sini, yang ada di sini semua kita. Apa bahasa Yunaninya dewa? Theos. Theos. Apa bahasa Yunaninya Tuhan? Arkontas. Coba cari bahasa Yunaninya Tuhan apa? Arkontas. Arkontas. Bahasa Yunaninya dewa? Theos. Yang tertulis di original teks kitabnya orang Romawi Yunani pertama kali dalam bahasa Yunani, theos atau arkontas? Arkontas. Theos. Theos. Kenapa jadi arkontas? Di dalam kitabnya orang Kristen Romawi Yunani yang tertulis theos atau arkontas? Theos, sorry. Theos. Theos sama dengan Dewa. Penyembah dewa adalah penyembah Pagan. Kami mau menyelamatkan saudara, bukan menghina. Kamu bukan Tuhan, Bang. Saya memang bukan Tuhan, betul. Tapi sebagai saudara yang menganggap
Theos sama dengan Allah, dewa sama dengan Allah, itu kami tolak. Kami nggak mau. Jadi kami yang satu kali mendayung, 2-3 pulau kami terlampaui. Anda meninggalkan pengajaran Allah sama dengan Theos, Anda juga meninggalkan Theos itu adalah Allah. Dan hentikan menyebut paganisme agama Anda dengan penyebutan Allah atau Allah atau Allah. Hentikan. Sebutlah Theos atau Yahweh. Baru kita tidak perlu diskusi. Selama masih ada kata Allah yang adalah Theos di aslinya, kami tak akan pernah terima itu, Bung. Wow, keren sekali Bang ya. Iya, iya. Di luar sana, di luar Indonesia, dengar, di luar Indonesia tidak ada orang Kristen mengenal nama Allah. Hanya di Indonesia. Kenapa? Karena mereka ingin menyesatkan dengan cara menipu umat Islam awam. Oh, di kitabnya orang Kristen, nama kitabnya Alkitab tahu. Oh, Tuhannya. Allah juga tahu di dalam. Ada juga kata Nabi, ada juga kata Rasul di dalam tahu. Ada kata Roh Kudus tahu. Ada awal, ada akhir, ada iman, ada wahyu juga ada. Ada juga kata malaikat, ada juga kata iblis, ada kata setan, syafaat, berkah, ada juga kata salib. Oh, Kristen dan kita sama aja. Ya udah murtad aja deh. Itu tujuannya kitab Anda menyusup masuk ke tubuh Islam. Sementara Theos itu dewa, Arkontas itu Tuhan. Nah, ini Anda hanya korban. Korban dari mana? Korban dari penjajah Belanda dan Portugis. Islam saja muncul di 600 tahun, Bang. Yes, itulah anehnya. Islam muncul di tahun 600 sekian. 600 Kristen sekian. muncul di abad keempat. Tapi lucunya, Kristen justru meniru yang belakangan muncul. Oh, keren sekali ya, Bang ya. Ya, saudaraku, itulah fakta. Tuhan Anda dalam original teks itu Theos. Harusnya kalau Al-Quran ini bukan kalamullah, bukan firman Allah, Al-Quran meniru kitab saudara. Ya. Tapi faktanya kitab saudara niru Al-Quran. Wah, miris juga ya. Iya, Bang. Muncul belakangan aku bilang kita tiru lagi. Lah, faktanya? Faktanya apa, Bung? Faktanya apa? Kami yang meniru kitab Anda atau Anda yang meniru kitab kami? Faktanya dulu. Kita cerita fakta dulu nih. Kamu yang meniru kitabnya kami. Tolong tunjukkan di mana kitab saya meniru kitab saudara. Tunjuk. Oke. Coba sebutkan nama nabi situ, Bang. Loh, nama nabi yang ada di Al-Quran itu Musa. Ada di kami juga. Musa aslinya apa namanya? Musa atau Moses? Moses di Alkitabnya kita. Nah, terus kenapa kamu menyebutnya Musa? Musa, Adam, Nuh. Saya tanya dulu. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Musa ini ditulis dengan nama apa? Moses. Dengar, Bang. Moses. Nah, kita sebut satu-satu, Bang. Moses. Dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil secara tidak sah, nama Nabi Musa itu Moses. Kalau Terus- klaim, dengar, Bang. Terus kenapa kitabmu menulisnya Musa? Niru di mana? Kalau Al-Quran. ceritanya kan saling tuding, artinya kan. Enggak. Kitab Yahudi Musa atau Kamu Moses? juga pencuri dari Gue tanya dulu. Israel, Kitabnya orang Yahudi Musa atau Moses? Halo, Bang. Iya, ku tanya dulu. Di kitabnya orang Yahudi Musa atau Moses? Kepentok kepalanya waktu ini. Musa atau Moses? Di kitabnya orang Yahudi Musa atau Moses? Jawab, bro. Moses. Jawab. Moses. Oh ya. Moses. Kitabnya umat Islam Musa. Kitabmu? Musa. Iri atau Niru siapa? Kau niru siapa? Islam niru siapa juga? Bukan niru Loh. Moses juga. Lah, Kenapa tertawa? loh, Kenapa saya tertawa? tanya, kitabnya orang Yahudi tertulis siapa? Moses. Ya. Kitabnya umat Islam Musa. Kitabnya Kristen tertulis apa? Musa. Kenapa Anda menulisnya Musa? Dari mana ambil Musa?
Nyolong. Itu tertulis begitu ya. Nyolong. Dari mana Anda mengambil kata Musa? Anda kan menuduh tadi nama-nama. Makanya aku tanya. Hati diskusi dengan Bang Suma. Di bahasa Indonesia kan tahu, di bahasa Indonesia kan. Nah, bahasa Indonesia dari mana sumbernya? Musa, kalau dia menggunakan bahasa Indonesia berarti lebih dulu Al-Quran. Bahasa Indonesia muncul nanti kapan? Sedangkan bahasa Al-Quran Musa itu 1400 tahun silam. Nyur. Anda yang niru atau kitab saya yang niru? Jujur, Mengaku mau kena, aku yang tanda tangani proklamasi. masih mau datang besok? Hancur kepalanya ini waktu ini, hancur kepalanya ini. Saya udah bilang, Akan saudaraku. pernah hancur. Sekali ku berdiri, tetap ku berdiri, Bang. Ya udah, sekarang kau jawab, siapa yang meniru kata Musa? Sekarang saya tanya abang juga. Loh, Kalau- jawab dulu. Siapa yang meniru kata Musa? Kata Moses. Melkior, mengaku saja bahwa aku yang tanda tangani proklamasi, mengaku saja. Ayo saudaraku, ayo. Jujur kita jujur. Kita disimak 3.000 orang lebih. Di channelku juga 3.500 kurang lebih. Ayo. Susah, Kristen disuruh jujur Kita susah. diartikan, kan Moses diartikan ke bahasa Indonesia Musa ya. Ayo. Itu kan perjalanan Musanya itu di Berarti kitab Anda yang meniru An. sorry. Dari mana? Enggak ngaku. Dari mana kata Musa kamu ambil? Kenapa ngaku? Karena Bang, Dari mana kata Musa saudara ambil? Dari mana? dari kitab perjanjian lama, Bang. Perjanjian lama tertulis apa? Moses Kenapa jadi Musa di kitabmu? diartikan ke bahasa Indonesia, Bang. Orang Indonesia dari mana kenal kata Musa? Muter-muter juga. Sedangkan Islam juga itu juga ya. Enggak, orang Indonesia. Al-Quran. Orang Indonesia Dari mengenal Al-Quran kata dulu. Musa dari mana? Al-Quran. Di dalam, ingat Indonesia agama tertua adalah Hindu. Di Hindu tidak ada nama Musa. Ayo. Dari mana orang Indonesia mengenal dan menyadur kata Musa? Al-Quran. Susah Kristen jujur ya. Susah. Kenapa nggak dijawab jujur aja, Bang? Sudah lebih dulu Kristen bagaimana, Bang? Malu boleh jujur. Bang, jujur itu tidak membuatmu mati mendadak, Bang. Kalau lebih duluan Kristen oke. Tapi di Yunani, di barat sana, apesnya tidak menggunakan kata Moses tapi Musa. Sementara kata Musa itu hanya ada di Al-Quran. Kenapa kemudian kitab Anda latah ikut-ikutan menyebut kata Musa? Kenapa enggak Moses? Berarti kitab Anda benar pertama lebih dulu datang, tapi meniru buku kitab sucinya umat Islam yang datang belakangan. Artinya kitabmu itu meniru kitab yang baru muncul di abad ke-7. Lucu kan? Menandakan bahwa kitabmu tidak punya jati diri, tidak punya harga diri. Alias maling. Maling. Wow. Dan tidak mandiri. Jujur acur, nggak jujur ancur. Baju kena mundur kena dong. Iya. Makanya saya bilang Melkior. Ya. Mengaku muka saja, aku yang tanda tangani proklamasi itu. Kenapa cuma ngaku kita, Bang? Karena Enggak kan, kita- kan ada ceritanya gini. Anak ditanya di rumah sekolah, "Hei kamu Yud." "Ya Pak Guru." "Coba kau tanda tangani, coba kau jujur jawab yang benar. Jangan-jangan kau nak belajar lagi." "Iya Pak." "Siapa yang tanda tangani Super Semar?" "Jawab." "Dari tadi kau main aja di belakang." Apa kata si Yudi ini? Sumpah ke kodong Pak, bukan saya Pak, serius, bukan saya yang tanda tangani Super Semar. Sambil dirangiskan, kenapa saya? Bukan saya yang tanda tangani Super Semar, betulan, bukan saya. Saya serius ini bukan saya Pak yang tanda tangan. Jadi sang guru ini sabarkan. Melkimit ditanya. Ceritanya begini, ditanya sama gurunya, saya kasih ke pelajaran ngaco. Siapa yang tanda tangani proklamasi? Pulang ke rumah ditanya mamanya.
Mama, siapa yang tanda tangan proklamasi? Nah, aku tahu juga itu nak. Tanya lagi bapaknya. Pusing nak. Mengaku saja nak. Kau yang tanda tangani. Besok datang ke sekolah. Datang ke sekolah. Bagaimana cok? Bu. Coba aku tahu bu. Saya yang mengaku bu. Saya yang tanda tangani proklamasi. Begitu. Kalau saya versinya beda kan dah. Jadi begitu ditanya di sekolah, yuk siapa yang tanda tangan itu? Bukan saya bu, bukan saya pak, bukan. Serius kak? Saya kodong tidak pernah tanda tangan. Saya tidak ngerti. Bukan saya yang tanda tangan. Jadi gurunya ngambil kesimpulan, ini anak pulang ke rumah belajar apa? Ini orang tuanya tidak pernah ngajarin. Begitu dia pulang sekolah, waktu pulang sekolah, guru singgah di rumahnya. Saya harus ketemu dengan bapaknya dan mama ini anak. Begitu datang, tok 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 tok. Pak guru masuk, duduk ki. Duduklah pak, silakan. Mana Yudi pak? Ada. Yud, sini Yud, ada gurumu datang. Dikasih duduklah si Yudi. Pak guru bilang gini, Pak, Ibu, tolong kalau Yudi pulang sekolah, agar diajarin, dibimbing. Karena pelajaran yang sangat sederhana saja, dia tidak bisa jawab. Apakah memang kita tanya kepada dia, Pak Guru? Ini mama sama bapak bersamaan bertanya. Jadi bapaknya, Pak Gurunya mengatakan, masakan iya, Bapak, Ibu, saya tanya, siapa yang tanda tangani Super Semar? Masa dia tidak tahu jawabannya? Langsung bapaknya sama mama nyeletuk, Yud, kau jujur saja nak. Kalau memang kamu yang tanda tangani itu Super Semar, jujur saja. Kasihan gurumu itu datang jauh-jauh ke rumah hanya untuk tanya kejujuranmu. Kalau memang kamu yang tanda tangan, tidak apa-apa. Guru tidak akan menghukum kamu. Jadi gurunya bilang apa? Baiklah Pak, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama dong pala. Ternyata bapak sama orang tua dengan anaknya ini sama-sama Kardoba. Sama-sama nggak tahu. Akhirnya bapaknya buru-buru pulang. Kenapa gurunya pulang? Karena dia takut terjangkit ketululan dari keluarga tersebut. Tapi bukan Melki tahu, bukan Melki tahu. Bukan Melki. Bukan itu Melki. Bukan kan? Bukan jadi kita Melki, bukan. Tangkanya itu.